Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Rafa Adi Gumala, NIM A11 2022 14177. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir mata kuliah pemrograman perangkat bergerak, yaitu membangun aplikasi Warungku. Jadi, aplikasi Warungku ini adalah aplikasi kasir digital yang saya bangun bertujuan untuk UMKM atau warung kecil-kecilan. Jadi fitur aplikasi Warungku ini cukup lengkap untuk sekelas UMKM atau warung kecil-kecilan. Jadi fiturnya itu ada untuk manajemen produk, untuk memantau stok barang, memantau transaksi, serta laporan riwayat keuangan. Aplikasi Warungku ini saya bangun menggunakan Flutter sebagai mobile app-nya, lalu backend-nya saya menggunakan Supabase sebagai database dan storage-nya. Jadi untuk database dan menyimpan foto saya menggunakan Supabase. Nah, pada pertama-tama saya ingin langsung mendemokan atau mencontohkan penggunaan aplikasi Warungku ini. Pada kesempatan ini saya mendemokan langsung menggunakan device HP, yaitu Redmi Note 12 yang saya langsung colok ke laptop. Nah, di sini ada beberapa pilihan halaman menu. Yang pertama yaitu ada di kasir pos. Kasir pos ini adalah untuk penjualan atau pengoperasian sehari-hari. Jadi di sini tampilan kasir pos ini adalah sebagai bisa untuk kita menambahkan atau men-tracking. Jadi hari ini barang yang keluar atau yang dibeli oleh customer itu apa saja. Tapi sebelum ini saya akan menjelaskan di halaman produk dulu. Di halaman produk ini sebelumnya saya sudah tambahkan untuk pengetesan, yaitu ada beberapa produk. Ada croissant sebagai makanan, kaos kaki, pakaian. Lalu ini teh, saya coba-coba. Nah, di bagian ini produk kita bisa menambahkan dengan menambahkan pada bagian pojok kanan bawah. Kita klik tambah produk, lalu kita masukkan foto, kita upload dari galeri ataupun kamera juga bisa. Saya beri contoh. Ini saya ingin upload Indomie goreng. Kategori ini kita isi berdasarkan apa kategori produk yang Anda tambahkan. Nantinya bisa untuk menggampangkan kalau kita ingin melihat stok atau mensortir stok. Jadi nanti di pada halaman produk ataupun transaksi stok, untuk nge-track stok, nanti bisa kita filter mau dari kategori apa aja. Katakanlah kita di sini harganya 3.500, lalu untuk stoknya saya kasih 10. Barcode ini pun bisa. Nanti kita tambahkan barcode-nya. Kalau dari sini, nah nanti akan kita scan barcode-nya. Berhubung ini nggak ada barcode-nya, jadi barcode-nya saya lewati, saya tambahkan secara manual seperti ini. Lalu kita klik tambah produk. Setelah itu Indomie goreng akan muncul di bagian di paling atas, di bagian ini. Lalu saya akan menambahkan beberapa produk untuk demo kasirnya nanti. Ini ada roti di bagian kategorinya makanan juga. Harganya katakanlah saya kasih 5.000, stoknya 10 juga, lalu tambah produk. Setelah itu saya tambah lagi untuk minuman Aqua 600 ml. Kategorinya saya kasih minuman. Nah ini kan kategorinya berbeda. Harganya saya bikin 5.000, stoknya 10 juga. Nah yang saya maksud tadi di kategori itu ada di bagian pojok kanan atas.
di bagian filter ini kita bisa memfilter ada pakaian. Jika pakaian dia keluarnya akan hanya kaos kaki aja. Makanan dia akan keluar roti, Indomie goreng sama croissant. Kalau semua dia akan keluar semua, termasuk minuman dan yang barang di paling bawah ini. Nih ada minuman, kita masuknya di aqua aja. Kayak gitu yang saya maksud kategori. Nah, hanya produk ini tidak hanya untuk menambahkan, jadi kita bisa untuk edit ataupun hapus. Kayak semisal ini, saya mau edit, saya kasih tangga, kategorinya perabot gitu ya. Harganya mungkin mau saya bikin lebih mahal, 25.000. Dari stoknya pun kita bisa update dari sini, simpan perubahan. Nah, kita refresh dulu, nanti otomatis akan terupdate dari sininya. Nih, tangga perabot harganya jadi 25.000. Stoknya pun bisa. Nah, selain itu kita bisa menghapus. Cuma untuk menghapus ini kita harus kayak yakin, soalnya jika dari sini dihapus kita nggak bakalan bisa nge-track produk ini hilang karena apa, habis karena apa, kosong karena apa. Nah, sebelum saya lanjut di situ, berikutnya saya akan lanjut pada halaman pergerakan stok. Nah, oke, lanjut pada bagian halaman pergerakan stok. Nah, pada halaman pergerakan stok ini aslinya agak mirip-mirip dengan halaman di bagian halaman produk tadi ya. Cuma kalau di bagian halaman produk tadi, kita itu khusus untuk menambahkan sesuatu barang baru. Nah, sedangkan di bagian pergerakan stok ini, kita itu menambahkannya dari barang yang sudah ada di produk. Semisal Indomie goreng. Di sini dia ada tipenya itu stok masuk atau keluar. Stok masuk atau keluar itu bisa saya ibaratkan seperti stok masuk setelah kita belanja lagi atau di barang baru masuk lagi dari supplier setelah kita belanja lagi. Stok keluar itu bukan dari stok keluar karena terjual. Jadi stok keluar itu entah karena retur, rusak, ataupun hal-hal lain yang berbeda urusannya dari penjualan kayak gitu. Jadi semisal dia tadi saya di awal menambahkan produk dengan total kuantitinya 10. Di sini misal saya stok masuk, saya kasih jumlahnya 5. Catatan baru dari supplier. Setelah itu di sini akan ada trackingnya. Jadi Indomie goreng dia masuk 5 unit lagi dari supplier. Jamnya sesuai. Setelah itu kalau kita lihat dari produk, dia stoknya akan menambah jadi 15. Nah, kalau untuk stok yang keluar, semisal Indomie goreng tadi, saya stok keluar totalnya berapa ya? Katakanlah 2 gitu. Gara-gara rusak atau expired. Dia stoknya akan berkurang 2 unit. Jadi totalnya jadi 13, berkurang 2 unit, tapi berbeda dari di sini ada keterangannya. Rusak, dia keluarnya bukan karena terjual tapi karena rusak atau expired gitu. Nah, kalau riwayat transaksi ini itu kayak apa ya? Kayak struk-struk pembelian. Jadi barang keluarnya itu apa aja dari sini. Jadi kayak lebih di halaman produk itu untuk kita untuk menambahkan sesuatu produk baru. Semisal kita baru pertama kali buka toko atau warung kecil-kecilan, jadi itu kita punya produk apa aja. Nanti setelah berjalan beberapa bulan nanti kita ada tambahan produk baru nih kayak gitu. Nah, kalau yang riwayat transaksi itu lebih ke kebutuhan kayak struknya struk atau ya barang keluarnya berapa aja, uang masuknya berapa. Kalau stock inventory itu
di pergerakan stok dibutuhkan untuk ya pengelola tokonya. Nah, kalau setelah itu saya akan kembali melanjutkan di demo bagian kasirnya ini. Di bagian kasir ini kita perlu tambah produk dulu ataupun bisa langsung scan barcode. Jadi setiap barang kalau ada barcode-nya bisa langsung scan, kalau enggak bisa lewat tambah produk. Nah, di sini katakanlah ada orang belanja Indomie gorengnya 3, lalu ada tambah produk lagi, rotinya 5 sama aquanya 3 gitu. Setelah itu nanti jumlahnya akan otomatis tertulis totalnya berapa. Kita kasih nama pelanggan. Setelah itu kita langsung ke proses pembayaran. Proses pembayaran bisa dipilih mau cash, transfer, atau e-wallet. Katakanlah kita di sini cash. Oke. Nah, setelah itu nanti kita cek di produk, pasti barangnya akan berkurang. Tadinya yang aqua adanya 10, karena udah keluar 3, dia sisa 7. Nah, ini keluarnya tuh berbeda dari yang di stock inventory. Kayak gitu. Di riwayat transaksinya pasti ada nih keluarnya 3 Indomie, rotinya 5, aquanya 3. Setelah itu juga ada di sini di bagian paling bawah ini ada peringatan kalau stok-stok barang yang kurang dari 10 itu kita akan beri peringatan gitu kalau produknya tuh stoknya menipis di bawah 10. Jadi bisa antara kita hold dulu untuk penjualannya atau biar kita aware, biar gak ada minus. Kalau barang yang udah gak ada kita jual terus gitu. Nah, untuk halaman analitik dan report sendiri ini tren penjualan, ada bagian tren penjualan, produk terlaris yaitu apa sih yang sering keluar di toko kita ini melalui aplikasi ini. Kita lihat yang pertama ada croissant 29 terjual, tanggal 9, roti 5, kaos kaki, Indomie goreng, dan lain-lain. Di sini pun ada per kategorinya, ada makanan, perabot, pakaian. Jadi dari kategori selain dari produk, per kategori juga kelihatan. Yang sering keluar tuh makanan, yang sering keluar di toko kita tuh makanan. Dan ada metode pembayarannya, cashnya tuh berapa kali transaksi, e-walletnya tuh berapa kali transaksi. Jadi semisal kita recapnya atau nge-tracknya tuh enak per harinya. Nah, untuk yang fitur laporan ini memang belum bisa saya implementasikan, tapi masih dalam tahap pengembangan seperti itu. Oke, setelah saya demokan aplikasinya tadi, sekarang kita masuk pada bagian code review, yaitu untuk review lebih jelas detailnya tentang project yang saya bangun. Yang pertama ada di main.dart ini. Di sini itu aplikasi ini saya organize menggunakan clean arsitektur yang simple, dan tentunya ada beberapa folder utama. Seperti di ini tuh ada tersedia banyak di library-nya. Itu ada di config, model, provider, screen. Screen pun ada dibagi inventory, product, transaction, dan service juga. Nah, setelah itu saya akan lanjut. Nah, sebelum itu saya jelaskan untuk model itu untuk data strukturnya, misalnya kelas produk, transaction, stock movement, dan lain-lain. Nah, untuk provider sendiri ini itu untuk state management. Nah, dalam project ini saya menggunakan state management provider package dari Flutter. Jadi semua logic management state-nya itu ada di bagian folder provider. Screen sendiri jelas, ini untuk tampilan UI-nya dibagi per modul. Ada produk, transaction, inventory, dan report. Service sendiri ini adalah layer untuk komunikasi dengan backend. Semua
API calls ke Supabase ada di sini. State manajemennya saya menggunakan provider pattern. Kenapa provider? Karena lebih simpel, mudah digunakan dan cukup powerful untuk aplikasi sekelas warungku, sekelas yang masih skalanya skala kecil lah. Nah, di Mindert sendiri kita setup multi providernya itu grab semua provider yang kita butuhkan. Dari ada di product provider, card provider, lalu transaction provider. Jadi dengan setup seperti ini, semua widget itu di aplikasi bisa mengakses state dari provider-provider ini. Nah, setelah itu saya akan masuk ke yang lebih agak kompleks, yaitu di bagian transaction service. Ini berurusan dengan Supabase-nya. Jadi setiap kita fungsi-fungsinya di transaction service ini itu ada untuk create new transaction. Nah, ini insert transaction item, itu nanti menampilkan transaksi ID, product ID, quantity, sama subtotal itu jumlahnya. Setelah itu, setelah dia melakukan transaksi, nanti dia juga akan mengupdate produk stoknya. Jadi stok yang keluar tuh otomatis akan mengurangi stok yang sudah ada di database-nya itu sendiri. Nanti setelah itu diupdate produk stoknya setelah transaksi masih berapa. Jika kurang dari 10 ataupun 0, dia akan terbaca seperti itu. Setelah itu kita mendapatkan transaksi ID dari item per itemnya. Setelah itu mendapatkan ini untuk function untuk mendapatkan transaction lewat dari tanggalnya, datanya seperti itu. Juga ada function untuk transaksi per hari ini. Ini function untuk upload foto, update, serta total penjualan untuk hari ini. Itu muncul di bagian halaman paling awal. Sebenarnya agak rumit ya, agak kompleks juga. Soalnya di sini tuh saya bagi step by step, yaitu divalidasi terlebih dulu, dicek dulu apakah barang yang mau dikeluarkan itu cukup dan sesuai atau tidak dengan stok yang ada. Kalau tidak ada atau tidak valid, itu langsung kita throw ke exception. Nah, untuk step selanjutnya itu kalau semua valid, kita buat objek transaction baru dengan data yang lengkap. Simpan transaksi ke database Supabase. Terus kita harus update stok produk dan catat pergerakan stoknya, seperti itu tadi. Ini penting untuk tracking historinya. Nah, ini pun loopingnya saya pisah menjadi 2. Karena kalau digabung salah satunya gagal, bisa menyebabkan inconsistent data. Dengan dipisah, kita bisa lebih mengontrol error handlingnya. Kemudian di akhir kita di bagian paling akhir ini, nah ini transaction by pembayarannya itu fungsi untuk melihat. Jadi transaksinya tuh ada beberapa cara pembayaran kayak gitu. Lalu lanjut ke function state management yang kedua, itu ada di card provider ini. Function kedua yang akan saya jelaskan ini state management yang menghandle keranjang belanja seperti itu. Jadi dia ada function menambahkan card item, ada kelas card item, card provider, ada 2 kelas. Nah, ini untuk function menambahkan
menambahkan item ke keranjang belanja, itu ada ini di awal kita cek dulu apakah produk sudah ada di dalam keranjang. Kalau sudah ada, kita akan update kuantitinya. Kalaupun belum, itu kita akan masuk ke tambah item baru lagi. Nah, notify listener ini untuk trigger UI update-nya. Jadi tampilannya akan update berubah gitu. Kurang lebih untuk di card provider ini itu adalah implementasi provider pattern yang proper. Kita extend change notifier supaya bisa notify listener. Ada getters, items, ini getters, terus items untuk akses list card itemnya. Kemudian ada total amount juga. Itu bertujuan dicek dulu otomatis menghitung total harga menggunakan perintah for. Di function add to cart nah, di function add item itu juga ada logic yang cukup pintar. Dia cek dulu apakah produk sudah ada di cart atau belum. Kalau memang sudah ada, tinggal tambahkan kuantitinya, jumlahnya. Kalau belum, dia akan membuat item baru. Kemudian yang paling penting, setiap kali ada perubahan data, kita wajib panggil notify listener. Ini yang membuat semua widget atau semua tampilannya menggunakan provider ini otomatis label dan update tampilannya. Kayak gitu. Jadi dengan pattern ini, UI dan logiknya itu terpisah dengan rapi. UI hanya perlu tahu data apa yang akan ditampilkan, logiknya semua di-handle di bagian provider ini, card provider ini. Lalu untuk function yang ketiga, yang menurut saya penting yaitu ada di API-nya, integrasi API Supabase dengan Flutter app-nya ini. Nah, contoh API ini berfungsi untuk CRUD produk. Jadi pada bagian product service ini, ini product provider. Nah, function yang ketiga itu adalah product service. Function ini menurut saya berperan bagian paling penting, yaitu untuk mengintegrasikan API ke Supabase. Contohnya function untuk CRUD, create, read, update, dan delete. Jadi ini tuh adalah service layer yang handle semua komunikasi ke backend, yaitu ada get all product, get product by ID, search product, filter. Ini untuk menambahkan produk baru, update produk, menghapus produk. Jadi di sini tuh fungsi untuk create, read, update, delete-nya tuh semuanya ada di sini. Berlaku juga untuk fotonya. Kayak gitu. Supabase ini konsepnya lebih mirip ke Firebase, tapi lebih open source dan menggunakan PostgreSQL. API-nya cukup straightforward, jadi cukup stabil. Nah, untuk di bagian add new project ini untuk mendapatkan data yang baru yang akan disimpan. Lalu untuk bagian produk sendiri,
update produk sendiri itu menggunakan update. Ini berfungsi untuk specify record mana yang akan diupdate. Nah, dan delete sendiri itu tinggal menggunakan perintah delete atau EQ. Nah, selanjutnya challenge dan solusi yang saya ingin berikan atau yang saya alami selama membangun project ini. Challenge yang saya hadapi sendiri itu, yang pertama adalah state management kompleksnya. Jadi awalnya tuh saya kesusahan banyak kendala di bagian cara memanage stage-nya yang benar. Pertama kali saya coba menggunakan set stage biasa, lama-lama tuh ribet karena banyak banget layer-layer yang membutuhkan data yang sama, hampir mirip-mirip ataupun sama. Nah, untuk solusinya sendiri, akhirnya saya refactor menggunakan provider pattern seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi data terorganisir di provider, semua widgetnya tuh bisa akses, semua layernya tuh bisa akses dengan mudah, kayak gitu. Nah, untuk yang challenge kedua sendiri adalah konsistensi data antara data stok produk dan transaksi itu kadang tuh nggak sesuai. Kadang takutnya terjadi stoknya keburu habis tapi transaksinya masih berjalan, jadinya stoknya minus atau nggak sesuai lah, jadi nggak sesuai dari apa yang di UI maupun di Supabase-nya. Solusinya saya tambahkan validasi berlapis, validasinya di UI, validasi lagi di provider sebelum hit API-nya, dan ada constraint di database-nya juga, kayak gitu. Lalu untuk challenge ketiganya itu masalah upload foto dan performanya. Nah, untuk challenge ketiganya itu ada di bagian upload foto dan performanya. Upload foto ini sempat karena kita fotonya kan nggak bisa memilih ya, nggak bisa memilih itu filenya berapa. Jadi kalau fotonya besar itu sangat berpengaruh ke aplikasinya, nanti bisa membuat jadi lambat. Solusinya saya kompres terlebih dahulu untuk fotonya sebelum diupload menggunakan package dari image picker. Kemudian diimplementasikan untuk gambar yang sudah pernah di load. Nah, pelajaran yang bisa saya ambil dari dalam membangun project ini adalah banyak sekali yang saya pelajari. Dari yang pertama yaitu state management yang proper. Sekarang saya memahami kapan menggunakan set state biasa, provider, atau state management lainnya. Tidak asal pilih lagi. Lalu untuk clean arsitektur, belajar pentingnya separation of concern atau kerapian. Jadi lebih mudah untuk memaintain dan scale-nya itu lebih gampang. Ya, terutama di bagian maintenance kalau ada yang error-error, kita tuh ngeceknya, merbaikinya tuh lebih gampang. Lalu untuk backend integration, untuk integrasi API backend ke web, praktik langsung integrasi dengan backend Supabase, memahami konsep REST API-nya, authentication, dan file storage-nya. Lalu belajar menangani error handling juga, mengantisipasi berbagai edge case, user bisa input apa saja, dan internet bisa putus kapan aja. Lalu bagian yang paling penting yang nggak boleh terlewat yaitu UI UX-nya. Tidak hanya membuat aplikasi yang berfungsi, tapi juga harus nyaman digunakan, animasi, feedback, flow yang smooth, semuanya itu berpengaruh. Yang paling berharga adalah menemukan bug, yang paling berharga itu adalah problem solving, menemukan bug, mencari solusinya, debug lagi, trial error, itu adalah pengalaman yang sangat penting, sangat berharga. Baik, kurang lebih seperti itu aplikasi Warungku.
aplikasi kecil-kecilan yang sudah saya buat, saya bangun. Aplikasi ini aslinya masih bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan menambahkan fitur analitik yang lebih detail, lalu yang tadi laporan keuangan itu, lalu notifikasi kalau stok hampir habis, atau integrasi payment dengan hal-hal lain, kayak gitu. Tapi ini untuk skop tugas akhir mata kuliah pemrograman perangkat bergerak, saya rasa sudah cukup mempresentasikan semua requirement yang diminta, seperti ada CRUD lengkap, step management, API integration, error handling, dan UI yang menarik. Saya kira cukup. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada ada salah kata atau kurangnya, mohon saya dimaafkan. Terima kasih. Saya Rafa di Kumala mengucapkan terima kasih.